Kingdom Citizen, selamat datang kembali di ibadah online service GBI Rock Batam. Mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pastor Daniel Januar dari GBI Rock Surabaya. Dan di penghujung ibadah akan ada perjamuan kudus. Saya percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya. Satu minggu kita sudah menjalani hari-hari dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kini saatnya mari kita sama-sama mengangkat tangan, meninggikan, mengagungkan, memuji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Yes. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Umat percaya katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Yes. Selalu berikanku kekuatan untuk hadapi segala tantangan. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yes. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Itu janji-Mu Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan kami dapatkan di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Haleluya. Yes. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama angkat tangan kita serukan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Yes, amen.
buat berkemenangan, beri sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan bagi kami. Haleluya. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya katakan, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika saat ini situasi dunia membuat kita umat manusia mungkin merasa takut, khawatir, bahkan putus asa. Mari sebagai umat percaya, kita ambil keputusan yang terbaik untuk semakin melekat erat pada pokok anggur yang benar. Dan menikmati selalu hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena disitulah kita akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Hide me now. Hide me now Under your wings, Jesus. under your wings. Oh, cover me. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Oh, lingkup-lingkup Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, Naungiku. naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Serukan dengan penuh kekuatan kita di saat Di badai. saat badai bergelora, Haleluya. ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Yesus, ku tenang karenamu Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Gereja Bethel Indonesia Rock Batam yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di minggu yang baru ini saya boleh berkesempatan untuk berjumpa dan bertemu dan membagikan akan kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua, menyampaikan salam dari GBI Rock yang ada di Surabaya. Shalom, shalom.
Nah saudara, langsung saja saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma, Fatsal yang ke-8 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya mau bacakan buat saudara atau kita bisa membacanya bersama-sama, why not? Ya, saudara, 2, 3, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, perhatikan ini, semuanya itu, kita lebih, dalam semuanya itu dikatakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ulangi bersama dengan saya, 1, 2, 3. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pertama-tama, Rasul Paulus mengingatkan siapa kita. Dari ayat-ayat yang kita baca ini. Dia berkata bahwa kita ini adalah umat tebusan, Kristus yang telah mati bagi kita, bahkan dikatakan yang telah bangkit, yang menyatakan kuasanya, kekuatannya di dalam kehidupan kita, yang dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, jadi pembela bagi kita. Siapa yang jadi pembela bagi kita? Dia sendiri. Ya, dan kemudian kita diingatkan akan kasihnya di dalam kehidupan kita. Memang Paulus berkata, kita bisa menghadapi pergumulan, kita bisa menghadapi tantangan, kita bisa menghadapi bahaya seperti yang hari-hari ini kita sedang jalani. COVID-19 akan terus ada di bumi ini. Kita akan bersama-sama dengan virus ini dan tentu saja ke depan sebagaimana yang sudah sering dengar bahwa dunia ini tidak sama lagi. Bahwa ada sebuah kondisi atau keadaan kenormalan baru yang seringkali disebut new normal, di mana kita akan ada di dalam. Tetapi Alkitab berkata, di dalam semuanya itu, atau melalui semuanya itu, Alkitab berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Alkitab menuliskan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya senang sekali dengan frasa itu, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Telah, perhatikan kata itu. Garis bawah itu di Alkitab saudara. Telah berarti sudah. Kalau hari ini saudara bertanya, apa Tuhan mengasihi saya? Apa Tuhan cinta sama saya? Apa Tuhan sayang dengan saya sementara saya menghadapi keadaan atau kondisi yang seperti ini? Jawabannya adalah yes. Ya, sure about that. Yakin tentang hal itu. Dan itulah yang kemudian memberikan kepada kita sebuah janji yang luar biasa. Saudara, mari kita bawa ini masuk dalam kehidupan kita dan kita terus ingatkan dalam kehidupan kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan more than conqueror. Nah, tetapi khusus untuk ayat yang ke-37, saya ingin bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Menarik sekali, dikatakan demikian. Tidak, malah di dalam semuanya itu, kita mendapat. Apa itu? Kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Kita mendapat kemenangan yang sempurna. Bukan kemenangan yang separuh-separuh, bukan kemenangan yang sebagian, apalagi kemenangan yang seadanya. Tidak, saudara. Alkitab berkata kemenangan yang sempurna. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sabar saudara, saya mau kutip dua lagi dari terjemahan bahasa Inggris New Living Translation. New Living Translation berkata, no, despite all these things, mirip dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tidak dikatakan dibalik semuanya itu apa? Tadi dikatakan di atas kondisi yang berbahaya, kehidupan yang penuh tantangan, rintangan, hambatan, tekanan. Alkitab berkata begini, terjemahan NLT ya, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Through Christ who loved us. Melewati Kristus,
yang telah mengasihi kita. Apa yang kita dapatkan? Overwhelming victory. Overwhelming itu sebuah kondisi atau sebuah keadaan di mana kita itu seperti ada di dalam satu arus yang begitu kuat, overwhelm. Kalau saudara mungkin pernah mengalami sebuah kegembiraan yang meledak-ledak, saudara. Ya, let's say saudara nonton pertandingan di mana tim saudara sebetulnya kalau secara hitungan logis kalah, ya. Bahkan menjelang mendekati waktu bertanding itu hampir selesai. Sudah jelas tim saudara bakal kalah. Tiba-tiba di detik yang terakhir terjadi kemenangan, saudara. Dan kegembiraan yang luar biasa menguasai kita. Seluruh pendukung daripada tim itu, seluruh supporter daripada tim itu, baik yang hadir di lapangan maupun yang nonton di rumah, mereka bersorak-sorai. Nah, perasaan yang begitu luar biasa, terharu, gembira, lalu kemudian sukacita yang luar biasa. Wow, itu menguasai kita. That is overwhelming. Itu gambaran daripada overwhelm. Dan Alkitab menjanjikan kepada kita, karena Kristus yang telah mengasihi kita. Atau melalui kata through, going through, itu seperti kalau saya berjalan dari ujung mimbar ini, saya melalui mimbar ini, substansi mimbar ini dan tembus keluar. That's it, going through. Ya, jadi melalui pengalaman kita bersama dengan pribadi Kristus, maka Alkitab berkata kepada kita dikaruniakan sebuah kemenangan yang kita mau tidak mau merasakan itu dalam kehidupan kita. Satu terjemahan lagi dari Tyndale Bible, sudah. Tyndale Bible, ya. Tyndale Bible. Nevertheless, in all these things, di dalam mirip dengan terjemahan berikutnya, we overcome strongly. Overcome. Saya suka perkataan overcome. COVID-19 itu kita harus overcome. Dunia, saya yakin akan overcome. Ketika cara-cara hidup yang baik ditemukan ketika kita mempelajarinya, dan saya percaya satu hari kita akan overcome this virus, ya. Dunia ini sudah menjalani begitu banyak tantangan, and saudaraku, banyak virus-virus yang beside COVID-19, ya. Saya yakin itu sudah di overcome, dan Alkitab berkata begini, dalam kehidupan kita, aspek kehidupan kita juga, kebenaran yang sama, prinsip yang sama itu sedang berlaku. Ketika apa, saudara? Through His help that love us. Lewat bantuan yang diberi karena Dia mengasihi kita. Ketika kita mengalami kasih-Nya dan mengerti siapa kita di dalam Dia, Alkitab berkata, we overcome strongly. Overcome itu pemenang, ya, menang dengan kuat. NLT berkata overwhelming victory. Terjemahan bahasa Indonesia berkata, wow, luar biasa, kemenangan yang sempurna. Saudara, kenapa hal ini perlu kita bawa masuk, mentalitas yang perlu kita bawa masuk dalam kehidupan kita? Karena saudara perlu tahu bahwa kita ini dilahirkan di dunia yang mengalami kejatuhan. Jadi maksud saya begini, saudara, kalau saudara berharap bahwa dunia ini adalah dunia yang sempurna, kalau saudara berharap bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, saya meragukan akan hal itu. Ya, dunia yang kita jalani adalah dunia yang sama sekali tidak sempurna. We are living in the fallen world. Sejak kejatuhan daripada leluhur kita, Adam dan Hawa di Taman Eden. Eden nggak jadi Eden lagi. Orang Jawa sering kali bilang Eden udah jadi Edan katanya. Ya, saudara, karena itu di dunia ini akan constantly kita menghadapi tantangan, kesukaran, ketidakadilan bahkan, saudara. Tetapi meskipun kita menghadapi tantangan-tantangan itu, Alkitab menjanjikan kepada kita bahwa kita akan menang terhadap semuanya. We gonna overcome all these things. Semuanya itu kita akan atasi itu. Kita akan kuasai itu. Kita akan kalahkan itu bersama dengan Kristus. Saudara mungkin bertanya, ya ini kayaknya kita dimotivasi Pak, ini kayaknya kita di-encourage, but how? Bagaimana caranya? Ini yang saya mau share kepada saudara hari ini. Ya, yang pertama tentu saja, tadi saya mengutip sedikit di depan, bahwa penting sekali untuk kita memiliki sebuah mentality
yang benar, saudara. Kalau saudara ingin menang dalam kehidupan, saudara harus punya mentalitas sebagai pemenang. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan dalam kehidupan saudara, saudara harus punya mentalitas pemenang. Atau kalau bahasa keluarga kita, kingdom mentality. Kita harus memiliki mentalitas kerajaan. Ingat, saudara, bahwa pribadi yang paling penting untuk kita boleh memiliki gaya hidup yang seperti ini adalah Kristus. Who is Christ? Ya, siapa Kristus? Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau raja pasti ada kingdomnya, pasti ada kerajaannya. Mentalitas sang raja harus ada dalam kehidupan kita. Mentalitas kerajaan harus kita miliki, ada dalam kehidupan kita. Apa sih mentalitas? Saudara, dari sebuah dictionary yang gampang-gampang aja ya. Saudara, saya menemukan bahwa mentalitas itu disebut mental capacity or endowment. Endowment itu artinya diturunkan. Sebuah kapasitas mental. Ya memang setiap kita itu mewarisi gen dari bapak kita, dari ibu kita, dari leluhur kita. Tapi juga dikatakan, kalau saudara melihat definisi itu mungkin sudah berpikir, wah kalau begitu kan kayak apa bapak saya kan bakal begitu. Nanti dulu saudara. Karena apa? Karena juga punya pengertian, the set of one's mind, view, outlook. Ya, sebuah set, satu kondisi, satu keadaan daripada pola pikir kita, sudut pandang kita. Bagaimana kita melihat segala sesuatu. Nah, saudara, karena itu penting sekali untuk kita mengerti bahwa apa yang kita pikir, maka itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. You are is what you think, dikatakan. Ya, you are is what you think. Apa yang kau pikir itu terjadi. Dalam Amsal pasal 23 ayat 7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan New King James berkata, for as he thinks in his heart, so is he. For as he thinks in his heart, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Karena itu penting sekali, saudara, untuk kita hari-hari ke depan ini, start mulai dari saudara mendengar berita ini, untuk mengatur cara bagaimana saudara berpikir, atau mengatur bagaimana mentalitas saudara. Nah, apa yang saudara masukkan ke dalam diri saudara, itu akan sangat berpengaruh dengan apa yang saudara keluarkan dari dalam hidup diri saudara, dan itu akan mempengaruhi hidup saudara. Ya, ada istilah dalam dunia komputer tuh garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah, keluarnya juga sampah. Sebab itu hati-hatilah dengan apa yang saudara lihat, dengan apa yang saudara baca, dengan apa yang saudara renungkan. Hati-hatilah dengan bagaimana cara saudara mengelola emosi saudara. Karena semuanya itu akan berpengaruh, saudara. Kepada apa? Kepada bagaimana nantinya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, satu kali dibuat sebuah ya mungkin ini ada unsur penelitian, juga ada unsur discuss dan lain sebagainya, para ahli yang berpikir bagaimana misalkan begini, bagaimana jika semua kekayaan di seluruh dunia ini dikumpulkan, ya seluruh kekayaan dikumpulkan, lalu dibagi rata dengan semua jumlah penduduk dunia, dibagi rata, maka akan terjadi, mungkin orang berpikir, keadilan sosial. Tapi ternyata enggak, saudara. Para ahli meyakini, 2 tahun setelah harta itu dibagi, dengar baik-baik saudara, yang sebelumnya itu orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya raya itu dalam tanda kutip, akan kembali jadi kaya, yang miskin akan kembali jadi miskin. Artinya apa saudara? Itu bukan soal, kadang orang bilang, saya nggak dapat kesempatan sih Pak. Oke, kesempatan mungkin bisa terjadi, tapi ada yang lebih penting daripada kesempatan, yaitu apa saudara? Mentalitas. Bagaimana kita mengatur kehidupan kita, menata kehidupan kita. Sebab kadang-kadang ketika kesempatan datang, kita nggak siap. Ketika kesempatan datang, kita nggak bisa perform well. Ketika kesempatan datang, kita nggak bisa memberikan atau menunjukkan atau merealisasikan, mengaktualisasikan yang bagus di dalam kehidupan kita. Berapa kali orang diberi kesempatan kerja,
Berapa kali orang diberi kesempatan yang baik, yang benar. Saudara, ketika kesempatan itu datang, dia gagal. Ya, dan itu kemudian menghancurkan reputasinya. Sebab itu mentalitas penting. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan apa yang Alkitab katakan tentang kita? 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Dikatakan sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara lahir dari Allah? Kalau saudara percaya Kristus, saudara dilahirkan baru, saudara lahir dari Allah. Dan Alkitab berkata semua, nggak ada perbedaan. Ya, itu kan untuk orang-orang yang diurapi, Pak. Itu untuk orang-orang yang dipanggil. Enggak, saudara, ayatnya nggak bilang begitu. Ayatnya bilang semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Wow, so simple. Ya, saudara percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kalau saudara berkata, yes sir, iya Pak, betul Pak. Saudara, Alkitab berkata, saudara percaya, maka itu adalah merupakan bentuk iman saudara. Kepada apa? Kepada karyanya. Kepada apa yang dia telah sediakan untuk kita semua. Dan ketika kita menghidupinya saudara, firman berkata, kita mengalahkan dunia ini. Apa sekarang pergumulan saudara? Apa tantangan yang sedang saudara hadapi? Apa kesulitan yang saudara akan jalani? Saudara, iman kita kepada dia. Dan iman itu sederhana sekali. Seperti benih iman. Ya, percaya, simple, sederhana. Tapi saudara yakin, kokoh, teguh di situ. Itu akan bertumbuh. Dan saudara akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13. Ini ayat luar biasa. Saudara. Dikatakan, dia berkata ini, segala perkara. Perhatikan ya, segala perkara. Perkara apapun ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Izinkan saya membacakan dari terjemahan Amplified Bible. Alkitab berkata, I have strength for all things in Christ. I have strength, aku punya kekuatan untuk segala sesuatu di dalam Kristus. Who empowers me? Yang menguatkan aku, yang mengempower aku. Ya, lalu dalam kurung dikatakan begini, I am ready for anything, aku siap untuk apapun, and equal to anything, dan equal sama dengan segala sesuatu, melalui dia, through him, who infuses inner strength into me. Saya suka sekali terjemahan ini, saudara. Dikatakan yang menginfuse, yang memasukkan, apa itu? Kekuatan di dalam, kekuatan dalam untuk aku, inner strength. Bukan outer strength. Kalau outer strength itu otot, ya. Seringkali orang bercanda, orang hidup itu perlu O2 Pak katanya. Apa itu? Otot sama otak katanya. Ya saudara. Tapi kalau orang percaya nggak cuma otot-otak, tambah satu lagi, iman. Saudara. Perlu iman, haleluya. Ya, dan iman in fact melebihi otak dan otot. Saudara. Alkitab berkata apa itu? Inner strength into me, I am self-sufficient. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Di dalam sufficiency daripada Kristus. Di dalam penyediaan daripada dia. Oleh karyanya, oleh karena dia. Aku self-sufficient, aku sanggup, aku mampu. Jadi keberadaan Kristus dalam hidup kita. Mentalitas yang seperti itu. Keberadaan Sang Raja, mentalitas yang kita miliki. Untuk bersama dengan dia, saudaraku akan menjamin kehidupan yang berkemenangan bagi kita semua. Dan karena itu, berikutnya saudara, saya percaya Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 21, sedikit banyak ayat kita akan baca, cepat saja. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, perhatikan ini, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu,
Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Perhatikan ini saudara. Allah berjanji, Abraham meresponi janjinya, tapi keadaan tidak mendukung. Pernahkah saudara berada dalam keadaan yang seperti ini? Atau kondisi seperti ini? Saudara menerima janji, saudara mengimaninya, dan sementara saudara menjalaninya, keadaan nggak mendukung, fakta nggak mendukung. Itu sebabnya saya seringkali berkata, kalau milih antara fakta dengan firman, kita harus lebih percaya firman. Fakta bisa berubah, tapi firman enggak. Ya, firmanku kata firman Tuhan, yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Firman itu akan mengerjakan apa yang aku suruh. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus hidup dalam kebenaran ini. Tapi untuk kita bisa hidup dalam kebenaran ini, this is very important, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kita harus memiliki kekuatan dan keuletan ketika kita menjalaninya. Perhatikan apa yang ditulis di dalam Alkitab, tidak ada dasar untuk berharap. Ya, kenapa nggak ada dasar? Tubuhnya sudah sangat lemah. Kenapa tubuhnya lemah? Usianya sudah sangat tua. Abraham bukan cuma tua, Abraham dan Sarah bukan hanya tua. Saudara, di dalam bagian ayat yang lain tentang Abraham dikatakan, maaf ya saudara, kalau saya pakai istilah ini, Abraham udah nggak sanggup untuk berhubungan dengan istrinya. Sarah juga kandungannya udah ketutup. Ya, ada lagu rohani mungkin yang pernah dinyanyikan yang bilang, terlambat sudah. Ya, benar-benar terlambat. Mungkin teman-teman bilang, ya udahlah Bram, mungkin memang. Nah makanya kan sempat, ya dia tetap manusia biasa saudara. Sempat kita tahu bagaimana kemudian Sarah mencoba untuk menolong Tuhan. Jangan pernah saudara coba untuk tolong Tuhan saudara. Biar Tuhan tolong kita. Ya, karena itu membutuhkan kekuatan dan keuletan. Tough itu. Ya, bukan hanya kita perlu mentalitas, makanya startnya mesti dari mentalitas. Karena mentalitas itu akan jadi dasar yang kokoh untuk kemudian apa saudara? Kita bisa punya sikap yang tidak mudah menyerah atau yang tidak pantang menyerah. Saudara, saya ingin bacakan sebuah quotes dari Christopher Reeve. Christopher Reeve ini bintang film yang kemudian dia mengalami kecelakaan, jatuh dari kuda dan dia mengalami kelumpuhan. Ya, dalam dirinya. Dia berkata begini, a hero, seorang pahlawan, is an ordinary individual, satu individu yang biasa, yang ordinary, who finds the strength, yang menemukan kekuatan to persevere, untuk tidak gampang menyerah, ya, and endure, dan tetap kuat, in spite of overwhelming obstacles. Di balik semua tantangan-tantangan yang, ingat tadi istilah overwhelm, tantangan-tantangan yang begitu banyak, yang begitu besar, yang menguasai akan dirinya. Orang biasa, a hero is an ordinary individual. Saudara, makanya jangan pernah berpikir bahwa hanya orang-orang khusus yang kemudian saudara bisa jadi orang-orang hebat. Orang biasa, semua orang hebat tadinya orang biasa, tapi kemudian memiliki kekuatan untuk endure dikatakan, untuk persevere, ya, untuk punya keuletan, tidak gampang menyerah, teguh, kokoh, saudara. Di balik semua tantangan-tantangan yang ada. Apa kuncinya? Ayat-ayat yang tadi kita baca memberikan kunci-kunci yang luar biasa. Yang pertama dikatakan Abraham mengasihi firman-Nya, jelas. Ya, dia menaruh imannya di atas janji Tuhan. Apa yang jadi janji Tuhan dia pegang kokoh. Dia mengasihi firman Tuhan. Apakah saudara mengasihi firman? Saudara bilang, oh iya tentu Pak, saya mengasihi firman. Apakah saudara membaca firman-Nya? Itu pertanyaan sederhana. Dan itu terukur. Apakah, do you read your Bible? Apakah saudara membaca Alkitab saudara? Atau saudara biarkan Alkitab saudara ada di rak,
dan seminggu sekali baru kemudian saudara turunkan ketika saudara datang ke gereja, atau ketika kita online seperti ini saudara baru buka. Itu pun kadang-kadang kita udah nggak buka. Kenapa? Udah ada di screen. Ayat yang kita baca udah ada di screen. Ya, saudara, apakah saudara mengasihi firman? Dan kemudian apa itu? Alkitab berkata, dia memuliakan Allah. Ya, Alkitab berkata ayat yang ke-20, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, kadang-kadang ketika orang mengalami pencobaan, sulit untuk orang bisa memuliakan Tuhan. Sulit kan untuk kita nyanyi, ya, untuk kita nyanyi ketika apa, saudara? Ketika keadaan tidak nyaman buat kita. Ya, kita baru dapat kabar nggak bagus, baru dapat kabar buruk, baru dapat kabar jelek. Lalu mungkin pemimpin pujian menyanyikan lagu tentang kebaikan Tuhan. Ya, He's good, His mercy endureth forever. Ya, oh goodness, ada lagu yang bilang His goodness is running over me. Ya. Kebaikannya seperti mengejar saya. Saya bilang, kebaikan apa saya sedang alami ini? Tapi in spite of all things, saudara, apapun yang terjadi atau yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, despite of all things, worship Him, praise Him. Itu yang seringkali disebut dengan korban pujian. Dan tentu saja keyakinan yang teguh yang mereka miliki. Saudara, itu membuat janji itu terjadi. Robert Schuller, seorang hamba Tuhan, menulis demikian. Dikatakan, ini kalimat pendek, quotes, tapi bagus sekali. Dikatakan, tough times never last. Tough time never last. But tough people do. Artinya kira-kira berkata begini, waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang sulit, pasti berlalu. Betul itu ungkapan, badai pasti berlalu. Tetapi orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat, yang teguh akan terus ada. Ya, tough times never last, but tough people do. Ya, saudara, yang terakhir, kita harus berani menghadapi tantangan. Kalau hari ini ada problem terjadi dalam kehidupan saudara, kalau hari ini saudara sedang menghadapi tantangan, saudara jangan ignore, jangan abaikan tantangan itu, biarin aja, nanti hilang-hilang sendiri. Saudara sedang sakit, ada sesuatu yang saudara perlu robah, kolesterol saudara tinggi sekali, gula saudara tidak terkendali, jangan bilang, biarin aja nanti hilang-hilang. Nggak ada yang hilang-hilang sendiri, saudara. Saudara harus menghadapi itu. Jangan ignore. Jangan juga untuk saudara mencoba untuk mengatasinya dengan kekuatan saudara, padahal saudara nggak mampu. Ya, atasi itu bersama dengan Tuhan, saudara. Hadapi tantangan itu, lalu kemudian hadapi dengan cara-cara yang benar, saudara. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-47, saya mau bacakan. Ada satu peristiwa yang luar biasa di sini tentang Raja Daud. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, lihat ada tantangan, Goliat, ada Goliat, ada raksasa-raksasa dalam kehidupan saudara yang sedang mendatangi saudara, atau yang sudah berdiri di depan diri saudara, atau yang bahkan sudah melakukan aksinya terhadap saudara. Dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau. Garis bawahi kata mendatangi. Daud menghadapi tantangan itu. Dengan, lihat saudara, bukan kekuatannya, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu dikatakan begini, dia berkata begini, hari ini juga, ucapkan bersama saya, hari ini juga, 1, 2, 3, hari ini juga. Ya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, 2 kali, aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan, ya, bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Lihat, bukan kekuatan kita, bukan kekuatan siapapun, apapun, tetapi kekuatan Dia, sebab
Wow, saya suka ayat ini saudara. Di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dikatakan sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ini sebuah anak kalimat yang sangat terkenal yang seringkali dibuat jadi verse dalam lagu, seringkali dibuat quotes atau ketika kita mengucapkan kata-kata congratulations kepada orang lain dikatakan the battle belongs to the Lord. Ketika ada teman kita yang bergumul, kita tepuk pundaknya dan kita berkata brother, ya, kita berkata sister, ya, you have to know, kamu harus tahu, the battle belongs to the Lord. Bahwa peperangan itu di tangan Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya yang menentukan menang kalah itu bukan lawan kita, bukan persenjataan, bukan kehebatan kemampuan kita. Yang menentukan menang kalah itu Tuhan. Dan berita baiknya Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak saudara. Saudara, jangan izinkan ketakutan menguasai kehidupan saudara. Jangan izinkan ketakutan melemahkan saudara. Dale Carnegie menulis demikian. Dia berkata, in action breeds doubt and fear. Tidak adanya tindakan itu melahirkan keraguan-raguan dan ketakutan. Jadi kalau saudara, itu makanya tadi saya berkata, jangan diabaikan itu. Atau jangan berpura-pura itu nggak ada. Sehingga kita nggak mengambil tindakan apa-apa. Itu akan menambah ketakutan dan keraguan-raguan kita muncul. Tapi dikatakan begini, action, tindakan, breeds confidence, melahirkan confidence, keyakinan, encourage, dan keberanian. If you want to conquer fear, kalau kamu ingin mengalahkan ketakutan, do not sit home and think about it. Jangan cuma duduk-duduk aja, berpikir tentang hal itu aja di rumah, ya. Tetapi dikatakan go out and get busy. Keluar dan jadi sibuk. Jadi sibuk maksudnya bukan sibuk tanpa arah, tapi bagaimana kita bertindak untuk kita mengalahkan, untuk kita menaklukkan saudara tantangan yang ada tersebut. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh Daud kemudian menginspirasi banyak orang lain. Ya, maka dikatakan orang-orang yang mengikuti David, saudara, mereka yang tadinya, saudara ingat bahwa sebelumnya mereka berkumpul dengan Daud di Gua Adulam, orang-orang yang tersisihkan, kaum marginal ini saudara, menjadi pahlawan. Ya, apa yang Daud lakukan kemudian, saya percaya itu diceritakan dari generasi ke generasi, even sampai dengan hari ini. Istilah David and Goliath adalah merupakan istilah yang dipakai oleh banyak kalangan, saudara. Oleh setiap lapisan masyarakat, businessman, politician, ya, even artis saya percaya, apalagi pengkhotbah. Ya, saudara, dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, saudaraku, dituliskan bagaimana Tribira, isi Baal, orang Hakmoni, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Lalu kemudian Eleazar, anak Dodo, dikatakan bersama-sama dengan Daud mengolong-olong orang Filistin. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Ya, telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit membunuh sedemikian banyak orang. Kemudian juga dikatakan yang ketiga adalah saudara Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi di atas sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Cuman ladang penuh kacang merah, sebidang ladang lagi. Ya, kayaknya kok nggak worth it untuk dipertahankan. Tetapi dikatakan begini di firman Tuhan. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Sendirian dia. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang. Ia dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Garis bawahi kata yang terakhir ini. Dan ini untuk saudara. Prophetically, this is for you. Ya, listen to this word. Dengarkan ini, saudara. Dikatakan, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Napoleon Bonaparte berkata, courage, keberanian, is not having the strength to go on. Bukan memiliki kekuatan untuk jalan terus. Tetapi dikatakan begini, it is going on when you don't have strong. Tetapi sebuah tindakan, kembali lagi pada tindakan. Ya, ketika kamu tidak punya kekuatan, tetap bertindak. Meskipun nggak kuat. Dengar baik-baik saudara. Seringkali Tuhan menunggu bagaimana saudara melangkah dalam iman. Ya, once you step in faith,
And then apa yang terjadi saudara? Ketika sudah melangkah dalam iman, Tuhan ada di sana. Kalau kita diam aja, ya kita bukan robot, kita diciptakan dengan kehendak bebas. Ayat terakhir, saya mau bacakan ayat ini sebelum kita berdoa. Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai dengan 22. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Lalu dikatakan demikian, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga. Saudara mungkin heran, kenapa? Karena kalau orang bertelinga, pasti dia dengar. Tapi yang dimaksud di sini saudara, bukan sekedar dengar, tapi mendengar dan mengerti. Mendengar dan paham, jangan sampai gagal paham. Tapi nggak cuma itu, mendengar, memahami, mengerti, dan melakukan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Janjinya untuk kita semua. Kemenangan yang total, overwhelming victory, saudaraku, kemenangan yang tidak bisa ditolak, yang sudah ditentukan dalam bahasa Grekanya disebut hyper nikao. Niko itu artinya menang, pemenang. Nikao, hyper nikao. Bukan cuman super, ya, tapi hyper. Kemenangan sudah dijanjikan untuk kita semua. Saudara, mari kita jalani itu, kita alami itu bersama-sama dengan Tuhan kita, Raja kita. Let's pray, mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Firman sederhana ini, biar kiranya boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, para pemimpin, hamba-hamba-Mu yang ada di GBI Rock, di Batam ya Tuhan. Melalui masa-masa yang tidak mudah ini kami percaya, justru di dalamnya kami menemukan jawaban Tuhan. Kami menemukan strength, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Kalau hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan mungkin ada di antara saudara yang sudah sedang bergumul, sedang menghadapi tantangan, dan bahkan tantangan itu tantangan yang tidak mudah. Ingat Abraham saudara, tubuhnya sudah sangat lemah. Dia berada dalam kemustahilan, dia berada dalam ketidakmungkinan. Kalau hari ini ada di antara saudara, di mana saudara sedang mengalami kemustahilan, saudara sedang mengalami ketidakmungkinan, saya beritahu saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatasi segala kemustahilan. Dia Tuhan yang sanggup untuk merubah yang mustahil menjadi mungkin. Angkat kedua tangan saudara, dan biar kiranya taruh tangan saudara di dada saudara, angkat satu tangan saudara, dan mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat di rumah masing-masing, di tempat dimanapun Tuhan umat-Mu mendengar akan berita ini. Bapa, biar kiranya courage yang daripada Engkau. Kami berdoa, kami meletakkan iman kami di atas dasar yang teguh, yaitu janji-Mu sendiri, Allah yang setia, Allah yang tidak berubah, Allah yang dapat dipercaya, Allah yang dapat diandalkan. Bangkitkan iman anak-anak-Mu Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kiranya Bapa, di minggu yang baru ini kami berjalan bersama dengan Engkau, kuasa anugerah kemurahan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Bapa hamba-Mu berdoa sekali lagi. Minggu yang baru ini, minggu yang dahsyat, minggu yang ajaib, minggu yang mulia. Dan kami percaya janji firman-Mu yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya ucapkan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik warga kerajaan, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Saya percaya bahwa setiap daripada saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, persiapkan roti dan anggur perjamuan Bapak dan Ibu saudara masing-masing di rumah. Dan kita akan masuk di dalam ibadah perjamuan kudus. Kita berdoa. Berkati roti dan anggur perjamuan pada hari ini Bapak.
Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu benar-benar telah tercurah 2000 tahun yang lalu untuk menebus seluruh dosa kami. Kami sambut perjamuan kudus pada siang hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat roti tinggi-tinggi melewati kepala Bapak dan Ibu saudaraku. Percayakah saudara dan saya bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala kita pada hari ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi melewati kepala saudara dan saya. Percayakah kita semua bahwa anggur perjamuan yang kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang dijadikan Tuhan baik adanya. Kami bersuka cita, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas seluruh kehidupan kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita. Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam, saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu
ya usia sekitar 13-14 tahun, saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan, dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang, dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya, dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over, yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Kita telah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah online kita pada hari ini, Bapak dan Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, angkat tangan Bapak dan Ibu Saudaraku dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu.